Pengertian dari keseimbangan adalah keseimbangan atau biasa disebut dengan equilibrium atau market clearing adalah keadaan di mana harga pasar berada pada tingkat di mana jumlah yang ditawarkan atau quantity supplied sama dengan jumlah yang diminta atau quantity demanded. Keseimbangan pasar akan terjadi bila permintaan dan penawaran berada pada suatu titik tengah atau titik yang sama PQ, jika dilukiskan dalam suatu kurva. Kurva yang melukiskan biasa Dikenal dengan kurva keseimbangan pasar atau market equilibrium. Dalam kurva keseimbangan ini, garis penawaran dan garis permintaan penawaran tersebut akan bertemu pada suatu titik yang sama. Titik equilibrium tersebut mampu bertahan dalam jangka panjang apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan atau setidaknya hanya memperoleh kerugian yang sangat kecil. Suatu kondisi di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau dinotasikan dengan kes lebih besar dari KET, maka disebut dengan surplus atau kelebihan penawaran. Suatu kondisi di mana permintaan lebih besar daripada penawaran atau dinotasikan dengan KET lebih besar dari KES, maka disebut dengan shortage atau kelebihan permintaan. Ceteris paribus yaitu di mana keadaan seluruhnya harus seimbang. Di dalam ilmu ekonomi istilah ini seringkali digunakan, ialah sebagai suatu asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan beragam formulasi, dan juga deskripsi dari berbagai macam anggapan ekonomi. Asumsi ceteris paribus dapat diartikan sebagai hal yang tidak berkaitan dengan analisa dianggap konstan sehingga tidak mempengaruhi analisa yang sedang dilakukan. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan kekurangan atau shortage. Setelah pasar sampai ke titik equilibrium, penjual dan pembeli sama-sama puas dan harga pun tidak akan berubah lagi. Biasanya situasi surplus maupun kekurangan sifatnya sementara, karena pasar akan selalu bergerak ke arah titik keseimbangan. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan hukum penawaran dan permintaan, the law of supply and demand. Kita tahu bahwa permintaan dan penawaran tidak selalu tetap, namun selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor tersebut, maka permintaan dan penawaran juga ikut berubah dan otomatis akan merubah posisi titik equilibrium. Jika terjadi peningkatan jumlah permintaan namun jumlah penawaran tetap, maka harga akan naik. Sehingga titik equilibrium juga bergeser naik. Sementara jika penawaran naik namun permintaan tetap, maka harga akan turun dan mengakibatkan titik equilibrium juga turun. Syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar bagi barang dan jasa tertentu harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Hanya berlaku untuk nilai-nilai yang positif adalah P dan Q. 2. Hanya berlaku untuk titik yang memenuhi syarat bagi sesuai dengan ciri-ciri dari kurva permintaan maupun kurva penawaran. Jadi keseimbangan pasar hanya ada satu. Walaupun mungkin ada dua titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara matematis tetapi hanya ada satu titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran, dengan kata lain hanya satu yang berlaku sebagai titik keseimbangan pasar. Ceteris paribus yaitu di mana keadaan seluruhnya harus seimbang. Di dalam ilmu ekonomi istilah ini seringkali digunakan, ialah sebagai suatu asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan beragam formulasi, dan juga deskripsi dari berbagai macam anggapan ekonomi.
Asumsi ceteris paribus dapat diartikan sebagai hal yang tidak berkaitan dengan analisa dianggap konstan sehingga tidak mempengaruhi analisa yang sedang dilakukan. Inilah akibat jika asumsi ceteris paribus tidak terpenuhi, di antaranya seperti di bawah ini. Pergeseran permintaan, seperti misalnya, jika selera konsumen atau masyarakat terhadap beras yang dikonsumsi meningkat. Maka akibatnya, konsumen akan menambah jumlah beras yang diminta untuk memenuhi kebutuhannya. Pergeseran penawaran, seperti misalnya, jika para petani memakai teknologi yang baru untuk mengelola ladang atau sawahnya, maka akibatnya mereka akan menambah jumlah beras yang akan ditawarkan.